지금도 you're on my mind all the time. I wanna tell you but I'm super shy, super shy. Di sini saya akan menjabarkan tutorial penggunaan rumus Excel yang meliputi lookup, VLOOKUP, sum, average, max, min, if, tunggal dan majemuk, checkbox, checklist berdasarkan data yang telah diperoleh. Ya, sebelumnya Excel itu adalah salah satu perangkat lunak spreadsheet yang dikembangkan oleh Microsoft. Ini adalah salah satu program yang paling populer digunakan untuk mengelola dan menganalisis data dalam format table. Dan ini adalah salah satu data dalam format table yang akan kita olah sesuai dengan tugas dari project yang telah diberikan. Di sini saya mengambil data dari Universitas Negeri Padang dengan jumlah mahasiswa menurut jenjang program studi tahun 2017 sampai 2023, yang data-datanya adalah jumlah program studi yang terdiri dari Diploma 3, Diploma 2, profesi konseling, profesi guru. Dan datanya terdiri dari 2017 sampai 2023. Kemudian saya mengambil data kedua, yaitu tabel dengan jumlah wisudawan tahun 2023. Di sini terdiri dari fakultas wisuda dari bulan Maret sampai bulan Desember. Bulan Maret, Juli, September, dan Desember. Seperti itu. Di sini fakultas-fakultasnya terdiri dari lebih dari 5 fakultas. Yang kemudian kita akan olah datanya ke Excel. Mari kita olah data tersebut. Baik, langkah pertama penggunaan rumus Excel yaitu sum. Rumus sum adalah rumus dasar di Excel yang digunakan untuk menjumlahkan serangkaian angka. Kita bisa menggunakan rumus ini dengan mengetik sama dengan sum diikuti oleh rentang sel yang ingin kita jumlahkan, yang dipisahkan oleh 2 titik atau titik 2. Misalnya jika kita ingin menjumlahkan angka di sel A1 hingga A10, maka kita mengetik sama dengan sum A1 titik 2 A10. Rumus ini tuh sangat berguna banget untuk menghitung total penjualan, pengeluaran, atau data numerik lainnya dalam spreadsheet kita. Ya, kita coba langkah manual terlebih dahulu, yaitu dengan sama dengan B3, B4, dan B5. Ini itu data-data yang ingin kita jumlahkan. B6 ini mengapa dia berwarna merah? Karena di sini datanya masih kosong, jumlah mahasiswanya tidak tercatat. Lalu kita enter saja dan kita temukan hasilnya berapa, yaitu 3.800. Ini menggunakan rumus manual. Lalu bagaimana dengan rumus sum? Seperti yang saya katakan tadi, rumus sum yaitu sama dengan sum buka kurung, bisa buka kurung, bisa juga dengan mengklik 2 sum rumus sum tersebut, lalu kita drag ke bawah dan hasilnya seperti itu. Apabila ini hasilnya berbeda kah dengan manual, kita coba, maka hasilnya sama. Rumus sum dengan cara manual atau dengan cara yang langsung sama dengan sum, hasilnya sama. Dari setelah ini tinggal kita drag saja ke samping untuk data-data yang kita jumlahkan semuanya. Seperti itu kira-kira penggunaan rumus sum. Dan selanjutnya kita akan memasuki penggunaan rumus average. Average ini adalah rumus di Excel yang digunakan untuk menghitung rata-rata dari serangkaian angka. Yang kita bisa gunakan rumus ini dengan mengetik sama dengan average diikuti dengan rentang sel yang ingin kita hitung rata-ratanya. Nah, dipisahkan dengan titik 2. Nah, beginilah hasil dari rumus average. Bagaimana secara manual?
secara manual, yaitu data-data tersebut ditambahkan, dijumlahkan, lalu dibagi dengan 7 itu dari 2017 sampai 2023 seperti itu. Dan ini hasilnya 38,72 sekian, atau dibulatkan yaitu 3.873. Dengan kita drag ke bawah, ini adalah hasil dari rata-rata jumlah mahasiswa dengan kurun waktu 7 tahun. Baik, langkah selanjutnya kita akan menggunakan rumus HLOOKUP. HLOOKUP itu adalah salah satu rumus di Excel yang mirip dengan VLOOKUP, tetapi dengan orientasi horizontal. HLOOKUP itu sendiri singkatan dari horizontal lookup, yang keunikannya itu digunakan untuk mencari nilai dalam baris, di dalam tabel atau rentang horizontal, sintaksis yang mirip dengan VLOOKUP. Jadi HLOOKUP ini memiliki sintaksis yang mirip dengan VLOOKUP, tapi dengan beberapa perbedaan gitu. Kemudian pencariannya itu berdasarkan baris. HLOOKUP ini mencari nilai berdasarkan baris tertentu dalam tabel. Di sini kita akan mencoba menggunakannya dengan rumus HLOOKUP itu sendiri, yaitu kita masukkan rumusnya terlebih dahulu dengan mengetik sama dengan HLOOKUP, buka kurung, kita klik kolom acuannya, lalu titik koma, lalu kita blok tabel acuannya. Nah, di sini ada tabel acuannya, kita blok dari tahun itu, dan rumus atau suntutannya itu tidak perlu, hanya tahunnya, dari tahunnya saja. Lalu kita titik komakan kembali untuk melanjutkan, dan di sini kita akan mencari jumlah dari jumlah mahasiswa di Diploma 3 tahun 2017 itu berapa, seperti itu. Dan ini di 2017 Diploma 3 ada di kolom atau baris kedua. Nah, kita tulis 2, lalu kita gunakan false, dan ini hasilnya 3.386. Kita drag ke bawah. Nah, di sini tidak bisa. Mengapa? Karena di sini rumusnya itu berbeda. Rumusnya itu salah dengan di atas, yaitu di atasnya tidak menggunakan tanda dolar, maka dia tidak bisa mengikuti. Cara menggunakannya itu dengan mengklik F4 satu kali, lalu mari kita coba untuk mendrag ke bawah, maka bisa. Karena dari F4 ini mengunci rumus-rumus tersebut agar sama dan mengikuti data-data yang ada. Lalu kita drag ke samping, tentu tidak bisa, karena dari tabel-tabel ini berbeda karena di sini 2 dengan baris kedua, sementara Diploma 2 itu ada di baris ketiga. Nah, kita klik 3, kita ubah menjadi angka 3, dan di rumus ini kita copy kembali untuk profesi konseling yang ada di baris keempat. Nah, di baris keempat ini kita sesuaikan terus sampai ke pendidikan profesi guru, yaitu ada di baris kelima. Dan hasilnya akan menjadi seperti ini. Kita enter, lalu kita lakukan hal yang sama di pendidikan profesi guru, yaitu ada di baris ke-5. Kita ubah angkanya menjadi angka 5, dan ini hasilnya 0 karena memang tidak ada datanya. Kita drag ke bawah untuk Diploma 2, kita lakukan hal yang sama untuk konseling dan pendidikan profesi guru. Ini adalah penggunaan rumus HLOOKUP di jumlah mahasiswa untuk jenjang program studinya. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan rumus max dan min. Sebelum kita menggunakan rumus max dan min, di sini saya akan menjabarkan sedikit tentang apa itu rumus max dan min di dalam Microsoft Excel. Jadi, max dan min kita jabarkan
Satu dulu ya, max. Rumus max digunakan untuk menemukan nilai terbesar dalam serangkaian angka. Kita bisa menggunakan rumus ini dengan mengetik sama dengan max. Sama dengan max. Buka kurung. Diikuti oleh rentang sel yang ingin kita cari nilai maksimumnya. Kita akan mencari nilai maksimum jumlah wisudawan bulan Maret tahun 2023. Kita drag ke bawah, totalnya tidak besar, lalu kita enter. Nilai tertinggi atau terbesar dalam serangkaian angka ini adalah 292. Ada di Fakultas SMIPA 292 di bulan Maret 2023. Di sini kita menggunakan rumus sum juga untuk mengetahui totalnya di data-data ini. Lalu, untuk rumus ini kita tinggal drag ke samping untuk hasil dari keempat data fakultas dengan jumlah wisudawan per bulannya. Lalu bagaimana dengan penggunaan rumus min? Rumus min ini digunakan untuk menemukan nilai terkecil. Jadi, antonim dari rumus max dalam serangkaian angka ini. Kita bisa menggunakan rumus min ini dengan mengetik sama dengan min, buka kurung, lalu kita drag datanya yang ingin kita cari nilai terkecilnya, lalu kita enter. Nilai terkecil dari bulan Maret 2023 adalah 56. Kita drag ke samping untuk semua data-datanya dengan menggunakan rumus min dan nilai-nilai terkecil dan nilai-nilai terbesar dari jumlah wisudawan di fakultas-fakultas ini. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan rumus VLOOKUP. Di sini saya sudah sediakan tabelnya untuk memasuki data-data dari hasil rumus VLOOKUP. Di sini ada fakultas, kita masukkan dulu. Ini ada fakultas. Dan di sini bulan Maret 2023, Juli dan September dulu. Ini sebagai contoh. Nah, seperti ini. Lalu rumus VLOOKUP itu sendiri adalah antonim dari rumus HLOOKUP. Rumus HLOOKUP itu kan dia adalah intinya data-datanya itu baris. Sedangkan VLOOKUP itu vertikal, yaitu kolom. Seperti itu. Jadi saya akan jabarkan terlebih dahulu rumus VLOOKUP di Excel. Rumus VLOOKUP di Excel itu memiliki beberapa keunikan yang membuat rumus VLOOKUP ini itu jadi salah satu rumus yang paling sering digunakan. Jadi keunikannya itu pencariannya itu vertikal. Ya, seperti namanya, VLOOKUP yang merupakan dari singkatan vertikal lookup. Digunakan untuk mencari nilai dalam kolom tertentu di dalam tabel atau rentang data yang vertikal. Kalau yang tadi kan horizontal, yaitu baris. Kalau vertikal justru antonim dari baris, kolom. Seperti itu. Dan keunikan yang kedua itu dia itu mampu mencari data yang memungkinkan kita mencari nilai-nilai tertentu di dalam kolom pertama dari rentang data dan kemudian mengembalikan nilainya dalam baris yang sama dari kolom yang sudah kita tentukan. Dan ketiga, fleksibilitas. Kita itu dapat menggunakan VLOOKUP untuk mencari nilai yang tepat atau nilai yang mendekati. Ini ditentukan oleh parameter range lookup. Range lookup ini dalam rumus yang dapat diatur sebagai true atau false. True itu untuk pencarian perkiraan, kalau false itu untuk pencarian yang tepat datanya. Dan VLOOKUP ini juga penggunaannya dalam analisis data itu sangat berguna. Ketika kita perlu mencari nilai berdasarkan kriteria tertentu dalam tabel yang memiliki struktur vertikal, kayak misalnya kita dapat menggunakan VLOOKUP untuk mencari
mencari jumlah wisudawan di Fakultas FIP bulan Maret, seperti itu. Dan kemampuannya ini tuh dengan data yang besar, yang membuat dia sangat berguna dalam skenario di mana kita itu perlu bekerja dengan set data yang besar. Itu meskipun VLOOKUP memiliki banyak keunikan dan kegunaan, penting untuk diingat bahwa rumus ini hanya dapat mencari nilai dalam kolom pertama dari rentang data dan tidak dapat mencari nilai ke kiri. Untuk skenario seperti ini tuh kita mungkin perlu menggunakan rumus lain seperti indeks dan match. Nah, langsung saja kita aplikasikan ya VLOOKUP ini, yaitu VLOOKUP lookup value. Ini adalah nilai kuncinya. Dan titik koma tabel ini tabel acuannya. Tabel acuannya di sini adalah ini. Fakultasnya, langsung dari fakultasnya. Kalau yang tadi dari tahunnya, dari barisnya, kalau ini dari kolomnya. Dan di sini jangan lupa untuk mengklik F4. Di sini gunanya untuk mengunci data agar tidak salah untuk bisa di drag. Kemudian kita titik koma, call index num. Di sini numbernya ini kita mencari data pada baris keberapa? Pada kolom keberapa? Mohon maaf. Ini kita mencari pada kolom kedua. Di sini 1, ini 2. Jadi kita tulis 2 titik koma true dan false. Di sini true dan false. Saya akan menjabarkan sedikit tentang true dan false ini. Apa sih false dan true di lookup dan VLOOKUP ini? Kalau false ya, kalau false exact match ini kita mencari atau pencarian ini akan dilakukan dengan persis. Ini berarti bahwa fungsi VLOOKUP ini akan mencari nilai yang tepat sesuai dengan nilai yang kita cari dalam tabel. Jika tidak ada nilai yang cocok, fungsinya akan mengembalikan nilai NA. Misalnya kita cari di sini 9. 9, lalu kita kolom ini, range kolomnya false. Misalnya false. Lalu kita tutup kurung. Ref atau NA itu berarti fungsinya akan mengembalikan nilai, jadi tidak ditemukan. Jika kita di sini tulis 2, maka di sini hasilnya FM IPA Fakultas MIPA di bulan Maret 2023 banyak 292 jumlah wisudawan di tahun ini. Karena ini sudah ada tanda dolarnya, berarti datanya tidak akan tergeser. Bisa di drag, tapi tidak bisa ke samping karena ini beda kolom. Kalau ini 2, kalau yang di sini 3. Bulan Juli ada di kolom ketiga. Jadi di sini kita copy saja seperti ini. Ini kita ubah menjadi 3. FM IPA di bulan Juli 2023. Di bulan Juli 2023 ada 265. Datanya valid, false. Kita drag ke bawah. Seperti itu juga kita lakukan untuk pada bulan September 2023. Bulan September 2023 itu ada di kolom keempat dan datanya akan muncul seperti ini. Ini merupakan penggunaan rumus VLOOKUP pada tabel jumlah wisudawan tahun 2023. Baik, langkah selanjutnya kita akan menggunakan rumus if. Di sini kita diminta untuk menggunakan rumus if tunggal dan if majemuk. Pertama kita gunakan dulu rumus if tunggal.
Sebelumnya saya akan jelaskan rumus if adalah salah satu rumus di Excel yang digunakan untuk membuat keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Yang dimana rumus ini itu memiliki 3 bagian. Kondisi, apa yang harus dilakukan jika kondisi tersebut benar, dan apa yang harus dilakukan jika kondisi tersebut salah. Seperti itu. Jadi struktur dasar dari rumus if ini adalah if nih, seperti ini ya. Di if nih, if logical text kondisinya value if true, hasil jika benar, value if false, hasil jika salah. Jadi di sini ada keterangan bahwa diasumsikan fakultas dengan jumlah wisudawan lebih dari sama dengan 250 wisudawan, maka mendapat hiburan seni dalam acara seremoni wisuda. Namun jika kurang dari 250, maka wisudawan dapat berpidato selama 10 menit. Di sini kita ambil datanya dari jumlah wisudawan tahun 2023 ini. Jadi kita masukkan rumusnya if B24. Nih, data kunci ini, kondisi ini, nilai ini, lalu lebih dari sama dengan 250. Kan apabila lebih dari sama dengan 250 wisudawan, maka value is true. Jangan lupa untuk memberikan tanda petik value is true-nya. Jika benar, maka mendapat hiburan seni. Tapi jika kurang, maka berpidato selama 10 menit. Seperti itu. Kita enter hiburan seni. Maret di FIP, di Fakultas FIP 286 itu lebih dari 250 dari keterangan ini. Maka mereka mendapat hiburan seni. Kita drop. Ya. Di sini pidato selama 10 menit nih. Maret di kolom keempat. Di kolom keempat 56. Di sini jumlah wisudawannya hanya 56, di bawah dari 250. Maka mereka mendapat pidato selama 10 menit. Kita drop ke samping. Lalu kita drop ke bawah. Ke bawah. Nih. Ini adalah penggunaan rumus if tunggal dari data jumlah wisudawan tahun 2023 ini dengan asumsi seperti ini. Lalu bagaimana dengan penggunaan if majemuk? Penggunaan if majemuknya seperti ini. Sebelum saya jabarkan rumusnya, ini saya akan menjelaskan dulu rumus majemuk, if majemuk ini. Rumus if majemuk ini memungkinkan kita untuk mengevaluasinya itu lebih dari satu kondisi. Kalau if tumbal itu kan hanya satu kondisi saja. Kalau if majemuk itu memungkinkan kita untuk mengevaluasi lebih dari satu kondisi dengan menggunakan rumus if yang tertanam di dalam rumus if lainnya seperti ini. If D24 kurang dari 200, if D24 kurang dari 300. Nah, jadi saya dapat memberikan beberapa kondisi dan hasil yang mungkin berdasarkan kondisi-kondisi tersebut. Misalnya nih, if D24 lebih kecil dari 100. If D24 ini apa sih? If D24 ini data ini kita ubah misalnya sini. If Maret ya, if Maret 28, if B24. If B24 lebih besar dari 100, maka nilainya D. Jadi di sini ada keterangan juga diasumsikan bahwa penetapan kapasitas wisudawan dengan jumlah kurang dari 100, maka gedung pada hal D.
Jika 100 sampai 200 maka di hal C. Jika 200 sampai 300 maka di hal D. Dan jika lebih dari 300 maka di hal A. Seperti itu. Nah, sini B24 ini jumlah wisudawannya. Jika kurang dari 100 maka dia D. Seperti itu. Jika B24 ya. Ini B24-nya lebih kurang dari 200 maka dia ada di hal C. Jika 100 sampai 200 maka dia di hal C. Jika lebih dari 300 maka di hal A. Maka kondisinya ada di A. Kita tutup kurung terus sampai dia di posisi yang hitam seperti ini, yang awal. Jadi ini adalah tutup kurung yang awal hitam. Dan warna yang lain itu ada di penutupan kurung yang lain, di rumus-rumus yang lain. Kita enter B. Di sini kapasitas wisudawannya pada bulan Maret 286 B. Berarti dia 201 sampai 300. Dia di hal B. Kalau kita drag ke bawah, B, yang kedua Maret B, dan yang ketiga ada Dwi 292 B, D. D ini berarti kurang dari 100. Itu, ini kurang dari 150. Seperti itu penggunaan rumus if majemuk. Kita drag lagi bawah. Nah, ini adalah hasil dari penggunaan rumus if majemuk dengan penetapan kapasitas wisudawan dengan keterangan sebagai berikut. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan checklist dan checkbox di tabel jenjang program studi jumlah mahasiswa pada tabel pertama ini. Jadi di dalam tabel pertama ini, jumlah mahasiswanya di jenjang program studinya banyak yang kosong. Jadi kita membutuhkan checklist dalam checkbox. Caranya bagaimana? Yaitu kita ke menu developer pertama dulu. Sebelum ke menu developer ini, adakah ada beberapa komputer yang tidak ada menu ini? Untuk mengaktifkannya yaitu dengan klik kanan, customize the dashboard, dan kita checklist developer di bagian home, di bagian main text ini. Di bagian main text ini ada developer, kita checklist. Di sini saya sudah men-checklistnya, lalu kita klik OK. Di sini kita langsung saja ke menu developer untuk mengaktifkan checklist di dalam checkbox-nya, yaitu dengan cara ke insert, lalu kita klik checkbox ini, lalu ada tanda plus seperti ini atau tanda tambah seperti ini, yaitu kita menempatkan di mana. Kita tempatkan di sini. Kita tempatkan di sini checkbox. Lalu kita rapikan di ataskan sedikit. Nah, seperti ini. Lalu kita ubah. Kata-katanya menjadi terdata ya. Terdata seperti ini. Nah, seperti ini. Kita bisa checklist, bisa tidak. Lalu ini tinggal di blok saja ke bawah. Nah, ini bisa di checklist dan bisa tidak. Seperti ini. Lalu kita tinggal blok saja ke seluruhnya. Dan kira-kira seperti inilah penggunaan atau cara memunculkan checklist dan checkbox di Microsoft Excel.